ngutang untuk sedekah tidak bisa, karena itu sedekah itu bagi orang yang mampu, yang sudah berlebih. Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif sebelumnya sudah berkunjung ke Universitas Fajar Makassar dengan membawa tema Jurus Akurat Menagih Hutang. Gaspol mendapat antusias yang luar biasa. Kalau ada utangmu sama temanmu sekecil apapun, bayar. Sudah itu, kamu niat untuk tidak berutang lagi. Kali ini, Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif kembali membawakan tema yang tidak kalah menarik. Jadikan kalimat basmalah sebagai pembuka dari usahamu, dari kegiatanmu. Ustadz Dasat Latif akan menyampaikan kisah-kisah menarik dan pemahaman mengenai keutamaan mengucap basmalah, juga berusaha membangkitkan rasa syukur sahabat Dasat dengan melafalkan kalimat Alhamdulillah. Dengan nama Allah, berarti kamu lakukan itu semata-mata karena Allah. Orang yang mengucapkan bismillah ketika melakukan sesuatu, pasti yakin apa yang dilakukan barang bagus. Simak petuah dan motivasi selengkapnya dari Ustadz Dasat Latif, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol! Pak Ustaz, dalam berusaha walaupun beraktivitas di kampus gitu ya, belajar, lalu ketemu dosen, ketemu teman, itu kan sebaiknya memang kita selalu awali dengan berdoa Pak Ustaz. Nah, inginnya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan. Karena kan seperti Ustaz sering sampaikan, kalau misalnya harapan tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya jadi masalah. Kalau masalah nggak dapat jalan keluar jadi stres, kita nggak mau stres. Maunya sih apa yang kita awali dengan bismillah bisa kita akhiri dengan alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya? Apakah memang semua yang kita lakukan harus dengan bismillah? Seberapa kuat doa itu bisa mengabulkan harapan kita Pak Ustadz? Jadi, agama kita melalui Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan setiap mau bekerja, awalilah segala sesuatunya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu, dan dengan kata basmalah itu, pertama, kita yakin bahwa kita hamba. Maksudnya apa? Kan kita bilang dengan nama Allah. Ya, bismillah dengan nama Allah. Berarti kita yakin kita ini hamba, ada Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang. Itu. Yang kedua, orang yang mengucapkan bismillah ketika melakukan sesuatu, pasti yakin apa yang dilakukan barang bagus. Mau ujian? Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya Mas Bayu, Kentara itu mahasiswa yang pernah saya ajar. Minimal 2 dia bisa tulis. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dia tulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dia nilainya misalnya 8,7, saya bisa jadikan 8,5. Loh, menghargai dia. Kok dia berusaha menulis basmalah? Kalau dia muslim. Kalau dia non muslim enggak. Oh gitu Pak Ustaz? Ya. Jadi dapat tambahan nilai? Dapat tambahan nilai, menghormati dia. Oh. Ya. Nah, ketika Mas Bayu ujian, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas Bayu mengucapkan bismillah? Karena yakin barang ini bagus. Ketika teken kontrak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada ndak orang selingkuh? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Karena dia tahu ini barang salah. Iya kan? Yang kedua, basmalah itu bisa membedakan kalian tahu ini barang salah, ini barang bagus.
Bismillah. Kerja. Dan yang ketiga, orang yang mengatasnamakan Allah bekerja, maka seluruh jerih payahnya, langkah-langkah kakinya, uangnya, waktunya, pikirannya jadi amal. Maka dedek mahasiswa ini kau amalkan setiap kau pergi kampus. Saya sejak saya tahu ini mulai ke SMP. Setiap mau keluar rumah, saya duduk dulu di kursi menghadap ke kiblat. Lalu saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru saya keluar menuju pintu. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Jalan. Setiap keluar Kalau rumah Pak Ustaz. ada ilmu dari nenek saya. Kalau kau keluar nak, menghadap kau ke atas. Supaya kamu punya cita-cita tinggi. Lihat Tapi kelannya. itu tidak ada dalilnya. Itu yang disebut sugesti. Semangat, motivasi. Sugesti Itu positif. waktu belum ada istri. Begitu ada istri, Kalau ada istri ada tambahannya. apa tuh Pak Ustaz? Peluk-peluk istri. Waduh. Istriku. Waduh. Sampai dia cium memang sini semua. Waduh. Oh, itu enaknya kalau istri anak pesantren. Oh gitu. Jadi awal dengan bismillah ya Nah, Pak Ustaz. Di jalan, adik-adik sekalian, kata Nabi kalau kau baca ini, apalagi kalau ada wudukmu baru kau keluar rumah kau baca ini. Langkah-langkah kakimu jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan ke negara Arab berperang. Kamu menuntut ilmu bagi kita itu jihad. Langkah kaki kanan satu pahala. Langkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau kau tinggal di Sudiang, angkat tangannya di Sudiang. Yang paling belakang di Sudiang karena dia percaya diri, ku kasih kau bukuku nanti. Karena toh itu malu-malu di Sudiang. Ada berapa tuh tadi tuh? 3 orang ya? Nah, saya itu yang di belakang, Mana yang di angkat tangan? belakang. Yang di Satu, belakang karena dua. satu aja. Satu aja, yang depan karena ya. dia paling Yang cepat. depan. Karena dia paling Yang cepat, dia kacamata. percaya diri. Kan biasa orang malu-malu ton dibilang anak Sudiang. Kenapa bede? Ya. Baru tinggal di Makassar 2 tahun, kalau bicara mau dibilang seperti orang Jakarta, lu dari mana aja? Nih, biasa iya sama kau cowok. Nggak tahu juga deh. Ya, nah, kalau kau tinggal di Sudiang ke sini, adek berapa langkah kaki kau dapat? Banyak lah pasti Pak Ustaz. Nah, kalau nih PT, alhamdulillah 4 rodana dikali 4. Sampai kau di kampus, dari luar berapa memang, naik kau lagi, nama turun lagi berapa langkah kaki. Kemudian di jalan ada hadang kau, nah jamret kau, duk berkelahi. Wih, dia tinju, kamu juga tinju. Duk, Tuhan, kenapa nak jatuh? Nak ku pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Ikan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Jadi Allah yang arahkan tinjumu. Inna sholati, sungguhnya solatku, wa nusuki, hidupku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, seserahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cuma kita kalau mau keluar goodbye. Baru anuna begini tuh kayak selebriti. Ya. Nah, ini. Jadi adik-adik mulai mau belajar, buka bukumu, bismillahirrahmanirrahim. Aktifkan HP-mu, bismillahirrahmanirrahim. Kunci motor, bismillahirrahmanirrahim. Masuk di kelas, duduk, bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi kuliah, buku, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau semua kegiatanmu kau selalu diawali dengan bismillah, berapa pahala kau dapat 1 hari? Kau tutup bukumu selesai, ibu dosen mengatakan, adik-adik sekalian sudah selesai pembahasan kita hari ini, maka kita akhiri kuliah kita pada hari ini, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Tutup bukumu, alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berbekas itu ucapan, kasih begini dadamu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu enak, itu kurasa. Coba kok. Coba amalkan itu. Ya. Habis makan, baca doa. Mau makan, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Insya Allah minimal ya kamu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan membaca basmalah selama kegiatan itu kamu lakukan, kerja, kuliah, belajar, kerja tugas, lelah, letih, ya, maka tidak ada sia-sia di sisi Allah. Semua akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kekeliruan kita, terutama orang awam, adik-adik yang tidak pernah belajar agama secara fokus, dia anggap bahwa ibadah itu hanya sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu umroh. Padahal ibadah adalah segala sesuatu yang kamu kerjakan. Coba, segala sesuatu yang kamu kerjakan, niat lillahi ta'ala, itu ibadah. Tidur, ibadah. Jadi kalau cuma sholat, puasa, umroh, ngaji, ibadah, betapa sedikit amal yang kita peroleh dalam sehari. Sholat cuma 5. Saya yakin sunnah-sunnah kadang jarang sekali kita lakukan. Maka kalau hanya itu yang disebut ibadah, berapa pahala yang kita mau bawa menghadap kepada Allah. Syukurnya ibadah adalah segala sesuatu yang kita niatkan lillahi ta'ala, ibadah. Maka mulai sekarang agar banyak pahala dalam hidup ini, timbangan-timbangan kebaikan, itu selalu ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan berkah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua ikhtiar yang kita lakukan. Maka seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dasat, awali dengan basmalah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Gimana, masih semangat? Gaspol! Gaspol memang. Mantap. Itu baru anak Bugis Makassar. Jangan kau istighfar, kau tetap tatap. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mbak bukan salah itu. Makin kotor hatimu itu. Nah, balik lagi ke pembahasan tema di Gaspol on Campus hari ini. Buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya, ajukan pertanyaannya, sebutkan namanya. Cowok ya. Yang sebelah sini cowok. Woi, banyak fansnya tahu. Itu anak. Silakan di tengah. Adik-adik. Tadi adik remaja, jangan iya, kau pacar-pacaran deh ah. Kenapa, jangan Pak mau Ustaz? kau pacar-pacaran. Nggak ada faedah yang kau dapat. Ya. Masih enak kau lagi kalau lagi jatuh cinta-cintamu. Tapi kalau sudah nu dapat WhatsApp-nya temanmu, wih, mana ya itu nih, nah bilang sakit ki bede ada jadi, kuliah ki di mall sama cewek lain. Pasti tidak bisa mau kau konsentrasi, maka cueki saja dulu itu. Kau belajar saja baik-baik. Fokus ya Pak Ustaz. Fokus. Anak-anak sekarang Mas Bayu baru pacaran 2 bulan sudah panggil mami papi. Anak zaman sekarang pacarannya KKN Pak Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, semester 1. Silakan. Kan banyak orang juga salah mengartikan tentang semua itu ibadah. Apalagi contohnya ini buat teman-teman yang ada pacarnya. Siapa tahu mereka berpikir kalau pacarnya itu juga ibadah. Fred. Kan siapa tahu banyak yang berpikir seperti itu Ustadz. Jadi kita ini sebagai remaja di kaum milenial ini, bagaimana supaya kita bisa mengidentifikasi, membedakan antara yang mana sih yang betul-betul pure ibadah dan tidak ibadah begitu. Tepuk tangan untuk pertanyaannya Mas Wahyu. Silakan, Tadi sudah dikatakan segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Ya. Bagaimana kita tahu ini kebaikan, ini keburukan? Alhamdulillah dalam diri Allah menyertakan sensor. Ibaratnya dia dalam barang elektronik dia ada sensornya dalam hati kita.
Sensor itulah yang disebut hati nurani. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Biar pikiranmu bilang benar jin kulakukan, pasti hati nuranimu bilang anu salah, salah itu, salah itu. Kamu tahu yang namanya sensor, saya kasih contoh. Sensor hati nurani. Kamu jalan ke kampus, sepi, sudah hampir isya kamu pulang. Tuk 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 tuk. Ih, dompet. Ih, pasti dua yang muncul. Ambil, 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 ambil uangnya, buang dompetnya. Ah, itu bisikan setan. Tapi hati nuranimu pasti bilang, ambil telepon yang punya. Nah, itulah yang disebut hati nurani. Bagaimanapun kau akali kejahatan, pasti hati nuranimu bilang barang salah ini kau lakukan. Semua manusia dikasih itu, biar dia non muslim. Itu yang disebut hati nurani. Maka selalu orang politisi bilang hati nurani tidak bisa dibohongi. Maka itu untuk membedakan barang bagus atau barang salah atau maksiat, Allah memberikan kemampuan melalui Allah hadirkan hati nurani. Nah, kalau ibadah, pokoknya apa saja yang kamu lakukan. Minum. Bagaimana tahu ini lillahi ta'ala? Itulah tadi, bismillah. Tahu artinya lillahi ta'ala? Atas nama Allah. Semata-mata karena Allah. Ya, lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Dan ketika kau ucapkan bismillahi dengan nama Allah, berarti kamu lakukan itu semata-mata karena Allah. Nah, itulah ibadah. Ibadah ya. Nah, tadi ada contoh. Kalau maksiat tidak mungkin kau ucapkan bismillah. Tidak mungkin. Kalau kau mau mencuri laptop, buka tasnya orang, tidak mungkin kau bilang bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Karena kau tahu ini barang salah. Ya, jelas ya. Nah, ukurannya Allah menyertakan dalam hatimu hati nurani yang selalu membisikimu ketika kamu melakukan kesalahan dan membimbingmu ketika kamu melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, izin Pak Ustadz. Hadiah. Izin Pak Ustadz, sebentar sebelum hadiah masih berkaitan sama pertanyaan berkaitan dengan hati nurani. Ini mungkin saya penasaran juga, hati nurani itu bisa menjadi semakin tajam atau semakin tumpul nggak sih? Namanya sensor kan bisa rusak. Nah, ya, bagaimana supaya tidak tumpul tapi semakin tajam supaya kita bisa tetap berfungsi gitu sensornya Pak Ustadz? Dalam hadis Nabi jelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Ada juga ulama mengatakan segumpal daging. Apabila segumpal daging atau darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila dia sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah atau daging itu ya Rasul? Dialah qalbu, hati. Maka orang kalau baik hatinya, ada juga orang mengatakan jiwanya, maka tutur katanya bagus, kelakuannya baik, ya. Semua orang senang kalau ada dia. Nah, itu sehat hatinya. Sebaliknya kalau sakit hatinya, mulutnya ketus, kehadirannya merugikan orang. Kalau mau datang orang semua bilang, ada miside. Itu sudah menjadi barang sesuatu yang orang tidak senang. Hatinya sudah rusak. Ini hati penting dek. Coba lihat kalau kamu pulang kampung ke Bone. Lihat itu sopir. Yang membawa mobil, nyetir mobil apa? Tangan. Gas rem, kaki. Yang melihat pelan jalan apa? Mata. Yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak mungkin tertulis otak. Itu pentingnya itu hati. Maka, Mas Bayu bertanya, hati itu bisa tergerus, betul. Hati itu bisa kotor, betul. Maka Imam Ghazali mengatakan, dosa dengan hatimu ibarat cermin dengan debu. Mas Bayu anggap ini cermin. Ya. Kalau ada debu melengket di cermin ini, Mas Bayu lalu mengolepnya, membersihkannya,
insya Allah dia tetap tajam. Cermin ini nampakkan gambar yang bagus. Jelas, betul. Tapi kalau ini tadi cermin baru, debu melengket, 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 tidak pernah dihapus. Jadi nggak jelas. Jadi buram. Buram gambar. Tidak bisa lagi dipakai. Begitulah hati yang kotor. Apa yang mengotori hati? Dosa. Pertama dianggap remeh itu pegang-pegang tangan. Melengket itu debu. Sudah pegang-pegang tangan, baku peluk-peluk. Tambah mi debu. Dan dia mulai anggap biasa. Balik jaket. Biasanya kancing di depan, ini nak balik ke kancingnya. Masuk tangan. Dianggap biasa itu. Makin melengket. Lama-lama baku peluk. Lama-lama makin banyak. Dan itu makin hari berubah-ubah, tempel. Akhirnya hatinya mati. Nah, kalau hati sudah mati, ada obatnya. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir. Membersihkan hati, mencuci hati yang kotor, istighfar. Begitu kau lihat cewek cantik, jangan kau nikmati. Cewek cantik lewat, subhanallah. Jangan kau bilang alhamdulillah, subhanallah. Masih kau tatap, astagfirullah. Palingkan pandangan. Jangan kau istighfar, kau tetap tatap. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mbak salah itu. Makin kotor hatimu itu. Ya. Yang kedua, setelah istighfar, perbanyak qiraatil Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Yang berikutnya, lazimkan sholat sunnah taubat. Kalau kau biarkan dan kau tidak berupaya membersihkan, maka itulah yang disebut oleh Al-Quran, punya hati tapi tidak ada lagi gunanya. Kalau sudah seperti ini, maka kata Allah, mereka lebih hina dari binatang. Alhamdulillah. Dasar sekali. Hadiah Mas Bayu. Hadiah. Terima kasih Mas Wahyu. Boleh kasih hadiahnya? Oh, Bayu juga namanya? Wahyu. Oh, Wahyu. Wahyu. Ya. Oke, terima kasih ya Mas. Kalau tidak tercapai, dia minimal dapat pahala. Kalau dia tidak dapat hasil dunia, misalnya kalau dia bekerja dapat 1 juta. Tapi tidak dapat kasihan 1 juta, sialki. Maka kau tidak dapat 1 jutanya, tapi kau dapat pahalanya. Gaspol. Balik lagi ke pembahasan tema di Gaspol on Campus hari ini. Buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, ajukan pertanyaannya, sebutkan namanya. Silakan teman-teman dari Metro TV boleh dibantu, siapa yang terpilih? Yang sebelah sana boleh berdiri, bantu dengan mikrofonnya. Ya, pertanyaannya yang mana aja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai basmalah, kan basmalah itu bagi Islam itu semua Islam pasti tahu ketika baca basmalah itu dapat sebagai pembawa rezeki untuk memulai suatu kegiatan, sebagai pembawa berkah juga dan sebagainya. Dan terus saya pernah dengar cerita dari teman, kalau misalnya saya ini misalnya selalu ucapkan bismillah di setiap kegiatan yang saya lakukan, tetapi tetap ada kesialan yang saya dapatkan meskipun saya sudah membaca bismillah di awal kegiatan. Terus bagaimana itu? Apakah ada yang menutupi dari kebaikan dan keistimewaan basmalah itu sendiri? Oke. Yang pertama, kalau betul yang dikerjakan itu kebaikan, bismillah dia baca, tapi yang dia kerjakan justru tidak sesuai harapannya. Tadi sudah dijelaskan, kalau tidak tercapai dia minimal dapat pahala. Kalau dia tidak dapat hasil dunia, misalnya kalau dia bekerja dapat 1 juta, tapi tidak dapat kasihan 1 juta, sialji.
sial ki, maka kau tidak dapat 1 jutanya tapi kau dapat pahalanya. Dalam agama tidak ada yang sia-sia. Ya, kalaupun yang dilakukan itu adalah kesalahan, ya, yang kita maksud berbismillah padahal yang dilakukan itu keburukan, itu makanya dia sial karena menyalahgunakan basmalah. Ya, kalaupun sial dengan basmalah, yang ketiga bisa jadi kalau dia tidak basmalah bukan lagi ruginya 1 juta, bisa jadi 5 juta ruginya. Percaya setiap kebaikan ucapkan saja Bismillahirrahmanirrahim. 3. Enggak Pak Ustadz, cuma 2 pertanyaannya. Kalau gitu saya tanya. Waduh, oke silakan Pak Ustadz. Kapan jadwal tayang acara Gaspol Metro TV? Hari Sabtu jam 10 malam. Oke lah. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Kamu cantik, manis dan cerdas. Di atas? Ya. Silakan. Langsung silakan diberikan. Dari Metro TV. Oke, selamat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat Puput, salam sama ibu bapakmu. Kamu mau sukses, setiap hari minimal kau 2 kali telepon ibumu. Pagi, Mak, saya mau pergi kampus, doakan saya dapat apa yang saya cari. Dia bilang amin, bergetar itu arasnya Allah. Mau kau tidur, telepon lagi mamamu, Mak, alhamdulillah selesai semua kegiatanku, doakan saya berkah apa hari ini yang saya lakukan. Begitu dia bilang amin, itu doa yang luar biasa. Ya? Amin. Terima kasih Puput. Terima kasih Puput, boleh berikan tepuk tangan, boleh kembali ke tempat. Kenapa? Amalan. Mungkin kalau Amalan kalau mau keluar rumah itu yang tadi saya baca. Bisa diulang? Maksudnya? Oh saya kok suruh ulang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada dalam konten doa iftitah. Doa iftitah kalau Allahu Akbar kan ada di situ. Kemudian bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kau belum hafal DM saya, saya tuliskan kau nanti. Punna upa. Oke? Terima kasih Puput. Wah luar biasa ya. Jadi dia kalau emang dia nggak tahu, ya tanya ya Pak Ustadz. Boleh diulang sekali lagi minta izin. Alhamdulillah. Ada niat belajarnya Pak Ustadz. Ya. Masya Allah. Kita kasih pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya. Yang mau maju ke depan, yang mau dapat hadiah. Yang sebelah sini, 1 orang. Masa tidak ada cowok? Yang cowok, yang pakai baju hitam. Silakan dua-duanya Ya. maju ke depan. Dua-duanya cowok. Ya sini. Ini anak komunikasi nih pasti nih. Ya. Anak komunikasi ya? Bukan? Anak manajemen, oke. Terima kasih. Manajemen semester 5. Oke, pertanyaan saya. Sini, dekat-dekat. Sebagai anak manajemen, itu kan semuanya tertata toto dengan baik. Pertanyaan saya, apa nama akun Instagram Ustaz Dasat Latif? Kalau nggak tahu. Oh enggak, belum masuk follower saya. Belum berarti. masuk. Bawa handphone? Buka sekarang. Oh dibawa. Bawa coba. Ambil. Yang ini. Yang ini. Yang belum follow saya kok. Sekampungmu ini. Wah. Siapa tom pale baku angka kalau bukan kita. Buka kok IG-mu, buka IG-mu. Wih. Sudah follow aku dapat aku pahala. Insya Allah. Kalau mau kau ngutang boleh kau DM saya. Bener Pak Ustaz? Betul. Dikasih nggak? Tapi ku kasih kok. Kalau kau layak untuk dapat utang. Kalau kau tidak bayar, ku pasang di IG ku fotomu. Dicari karena tidak bayar utang. Dilihat 1,4 juta orang dong. Aduh, oke. Bro, apa namanya? Sudah follow? Sudah follow belum? Sudah. Oke. Apa nama akun Instagram Ustaz Dasat Latif? Dasat Latif 1212. Oke, centang biru. Banyak bener orang ya? tanya saya, apa itu 12-12? 12 pertama tahun lahir. 12 kedua adalah tahun
tanggal lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya 12 Rabiul Awal. 12 jadi ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang. Sudah follow Gaspol_Metro TV belum? Belum juga. Follow Belum. sekarang. Follow sekarang. Kemudian yang ketiga Bayu Oktara. Sudah follow belum? Belum. Belum juga. Nanti ku fallback ko. Nanti gue fallback lo. Oke, yang ini. Ya. Jadi dari Pamulang sekarang sudah semester berapa di sini? Semester 3. Sebelumnya memang sudah pernah ke Makassar? Belum sih, pertama kali. Ini pertama kali? Berani. Iya. Wih. Nah, incer ko cowok Makassar. Cowok Makassar. Pertanyaannya, udah berapa lama di Makassar? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Sebutkan minimal 5 makanan khas Makassar. Satu. Jangan dikasih tahu Pak Ustaz. Enggak. Oh ya, Satu. 5 makanan khas Makassar yang sudah saya ketahui, palu basah, Satu. Oke. coto, Contoh. Dua. terus ada sop saudara, Tiga. terus jalang kote, Ya. Jalan Kote. pisang ijo. Pisang hijau. Oke. Sebagai seorang mahasiswa kan mampu memberikan analisa. Ya. Pisang, biasa kita makan kuning kan? Iya. Kenapa itu hijau? Eh, Coba secara ilmiah jelaskan. Kalau berdasarkan analisa saya, ijonya itu bukan pisangnya, tapi tepung yang melumuri pisangnya yang berwarna hijau. Jadi bukan pisangnya yang warna hijau, pisangnya tetap kuning. Ya, cocok. Cocok. Mestinya pertanyaannya kenapa ada hijau? Nah kenapa ada hijau? Kenapa enggak pisang merah? Pisang biru? Kenapa pisang hijau? Hijaunya itu dari mana? Ah, Mungkin analisa kamu. karena warna daun hijau atau warna kulit pisang hijau jadi dibuat warna hijau. Sudah cocok kau ikut pertukaran pelajar, kau cerdas. Boleh kita berikan tepuk tangan dong teman-teman. Kasih, Dek. Saya punya yayasan yang fokus membiayai kuliah, mulai dari sekolah, kuliah, bahkan kalau mau S2 sampai S3, kita bantu. Nah, saya fokus membiayai anak sekolah, saya berikan beasiswa. Saya memberikan beasiswa di Universitas Fajar ini 5 orang. Ya. Masya Allah. Dengan kriteria yatim piatu. Ya. Kalau ada di sini yatim piatu, silakan datangi Ibu Nina, ya. Silakan datang ke beliau, ya. Daftar, buktikan mana kartu mahasiswanya, KTP, keterangan kuliah, ya, kartu keluarga. Insya Allah kita bantu membayarkan SPP-nya. Kalau dia kos, kita bayarkan kosnya dan biaya hidupnya tiap tahun sampai sarjana. Dahsyat sekali, alhamdulillah. Dengan syarat betul yatim piatu. Kenapa kita prioritaskan yatim piatu? Karena kita menghormati, menghargai niat besarnya untuk menuntut ilmu walau sudah tidak punya ibu dan bapak. Ya, terima kasih. Masya Allah. Beri tepuk tangan lagi teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan beasiswa ini untuk supaya bisa meraih gelar sarjananya, meraih mimpinya. Dan insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau jaga akhlakmu, ibadahmu kau tekun, kau tidak ganggu orang lain, tidak usah cemas masa depanmu. Allah yang ngurus masa depan kalian. Untuk semangat kita sama-sama dong kita gaspol. Gaspol bebang. Baik, Pak Ustadz, Ya. untuk menutup pembahasan kita hari ini, baik itu mengenai hutang dan juga tadi bagaimana supaya apa yang kita lakukan menjadi ibadah dan juga pahala berkah buat kita, mohon berikan petuah buat kita semua Pak Ustadz. Setiap kita ingin punya hidup yang baik. Hari ini kita berharap lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Maka kita ikhtiar
Ikhtiar itulah yang harus diridai Allah. Kalau kalian berikhtiar diridai Allah, harus ada caranya. Salah satu caranya adalah dengan melazimkan, membiasakan apapun yang kamu lakukan dalam ikhtiar itu, jadikan kalimat basmalah sebagai pembuka dari usahamu, dari kegiatanmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu seharian kamu bekerja, kembali ke rumah, selamat, maka ucapkan ketika kamu sudah duduk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ini yang kamu lakukan, menuntut ilmu dengan baik, kau jaga akhlakmu, ibadahmu kau tekun, kau tidak ganggu orang lain, tidak usah cemas masa depanmu. Allah yang ngurus masa depan kalian. Cuma kalau kita jahat, sudahlah, mereka lah yang dikategorikan juga kasar ngomong, ganggu orang. Jadilah kalian nanti sarjana, dah bilang orang di kampungku, sarjana paganak-ganak. Pulang kampung, menikah. Sudah itu jadi pengangguran. Bapaknya mengirim kuliah di sini, sudah dijualkan sawah, ternyata pulang hanya jadi pengangguran dan sampai punya anak masih bapaknya yang biayai hidupnya. Adik-adik, masa muda hanya sekali. Waktu tidak mungkin akan berputar kembali. Bagaimana masa depanmu 10 tahun yang akan datang? Gambarannya ada pada ikhtiarmu sekarang. Jangan kau pakai itu istilahnya muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kau kira ada orang dalam urus kok? Maka kerja, ya, berikhtiar, dan ikhtiar yang baik supaya diridai Allah. Jangan lupa memulainya segala ikhtiar itu dengan kalimat basmalah. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa istiqomah menjalankan apa yang diberikan melalui petua Ustadz Dasat dan menjadikan semua yang kita lakukan dari mulai melek mata sampai kita terpejam mata di malam hari, saat kita tidur, istirahat pun menjadi pahala agar menjadi berkah sehingga hati nurani kita selalu terasah untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, terima kasih atas petua-petuanya. Terima kasih Mas Bayu. Dan juga tim Gaspol Metro TV undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Kita nyanyi bareng ya. Yang tahu lagunya boleh ikutan. Viral misede ini, viral ki. Darah muda, darahnya pada remaja. Boleh berdiri. Yang selalu merasa senang, walau salah tiada peduli. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tiada peduli. Darah muda. Mana tepuk tangannya? Goyang koda muda. Jaim mako sede. Tak kalai merdeka hari ini. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam bertangka agar tidak menyesal akhirnya. Hal-hal yang aku suka dari program Gaspol itu contohnya seperti tadi pematerinya dan co-hostnya itu sangat keren banget yang bisa memecahkan suasana dan di Ballroom Unifa ini first time kayaknya acaranya full sampai nggak muat tempat duduknya itu. Semangat, terus berkarya. Untuk program Gaspol, gas terus pantang mundur. Luar biasa melalui lagu pun ini ada pesan baik buat kita semua sebagai anak muda. Pak Ustadz,
Wah, kasih kan. Widih. Wah, aduh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Dasat Latif yang telah memberikan petuah dan nasihat buat kita semua melalui tausiah dan juga untayan nada darah muda. Oke, terima kasih. Bayangkan begitu saya menghormati kalian semua, kuhibur kubus. Tidak pernah saya di panggung ceramah disertai dengan menyanyi dengan tadi. Masya Allah. Ini pertama kali. Tepuk tangan untuk Universitas Fajar. Dan tadi itu acaranya berlangsung dengan sangat meriah, apalagi dipandu dengan host yang juga dapat menambah semangat kita untuk tetap berada di tempat ini. Yang pas nyanyi sama yang pas logat Makassarnya yang dilontarkan ke teman-teman mahasiswa Universitas Fajar. 3 kata untuk gaspol, tetap semangat, sukses selalu dan jaya terus.